Meskipun dia masbuk, tapi niatnya datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, dia tetap mendapatkan pahala sholat jamaah. Momentum hari ini momentum menjelang Idul Adha, gitu ya. Dan hari ini masuk di antara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang paling sering dibahas bahwa amalan yang paling utama, tidak ada amalan yang lebih utama kecuali amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya, wala jihad ya Rasulullah, apakah juga dengan jihad masih lebih utama amalan-amalan 10 Dzulhijjah ini? Kata Rasul, wala jihad. Tanpa begitu juga dengan jihad masih lebih utama di 10 hari terakhir pertama Dzulhijjah ini, kecuali orang yang berangkat jihad binafsi wa malihi, dengan harta dan jiwanya, walam yarji, dan nggak pulang lagi. Itu saja yang lebih utama. Selain itu, amalan-amalan keibadah secara umum yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini menempati posisi yang cukup tinggi. Bahkan para ulama itu debatable itu perbedaan pendapat mana yang lebih utama antara 10 pertama bulan Dzulhijjah hari ini atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagian menyatakan lebih utama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang lain enggak, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena ada menggunakan ayat walayalin asyar, dan 10 hari yang ganjil. Jadi walayalin asyar dalam surah Al-Fajr ayat kedua. Kemudian sebagian yang lain mencoba mengkomparasi, menyatukan beberapa hadis, dan muncullah pendapat yang menyatakan bahwa kalau malam harinya itu lebih utama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena apa? Enten malam Lailatul Qadar. Sementara untuk hari-hari secara umumnya siang harinya lebih utama saat ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai nanti pas Idul Adha. Kalau siang harinya, kalau malam harinya karena kalah dengan Lailatul Qadar itu. Lah, kalau pas bulan Ramadan sendiri, pas Lailatul Qadar, seringkali masjid kalau pas ngadakan iktikaf, terutama yang iktikaf ngalong, mereka kata sing ngalong apa kata sing tetep ngalong ya. Pas malam ganjil niku kata sing tumut iktikaf. Tapi pas malam genep, malam 22, 24, itu biasanya rada sudo. Leres nggih? Nah, sami teng mriki. Nek tengen kula kayak ngeten, seringnya gitu. Kalau pas malam ganjil, watas sing tumut, tapi pas malam genep rada berkurang. Karena memang mengejar Lailatul Qadar yang turunnya di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Dzulhijjah. Cuman kadang ada yang nggak disampaikan pernyataan ulama yang lain, yang menyatakan bahwa fokuslah 10 hari terakhir itu ya semuanya, mau ganjil mau genep dikejar. Kenapa? Karena ada hadis yang lain yang menyatakan bahwa ganjilnya itu ada yang menghitung dari depan, ada yang Rasul sampaikan 1 hari terakhir, 3 hari terakhir, 5 hari terakhir, dan 7 hari terakhir. Nek 1 hari terakhir Ramadannya 30 hari kan berarti pas malam ke-29 gitu nggih. Malam ganjil sebagaimana dari depan. Coba kalau Ramadannya 29, 1 hari terakhirnya berarti malam 28, gitu. 3 malam terakhirnya malam 26, kemudian malam 24, malam 22. Makanya para ulama mengingatkan, bisa jadi Lailatul Qadar itu jatuh justru di malam-malam genap, hitungan dari depan. Yang ketemunya dari belakang ada yang malam ganjil. Makanya 10 hari terakhir bulan Ramadan ngejarnya nggak cuma pas malam ganjil toh, ya kejar terus malam genep juga. Nah, ada salah satu cara yang diingatkan oleh sebagian ulama masa kini, terutama ulama-ulama Timur Tengah, karena mengingatkan cara mukil tanda kutip mengakali bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kan 10 hari terakhir itu mesti ada salah satunya malam Lailatul Qadar, harus nggih? Maka ya di 10 hari itu dimaksimalkan, salah satunya dengan infak yaumi, infak harian. Jadi Lailatul Qadar itu batasnya hatta matla'il fajar, sampai fajar muncul, berarti sampai waktu imsaknya selesai, sampai adzan subuh.
maka disiasatinya sebelum adzan subuh usahakan infak berapapun, meskipun 1.000, 2.000, 5.000. Fungsinya apa? Dari 10 hari yang terakhir itu, setiap hari nginfakkan 1.000, 1.000 atau 2.000, 2.000 atau 5.000 atau 10.000, mesti dapat salah satunya malam Lailatul Qadar. Leres nggih? Kapan iku ya mbuh, pokoke infak tiap dino mesti salah satunya ketemu Lailatul Qadar. Jadi 10 hari terakhir tiap hari infak pas sebelum subuh. Komentar para ulama hari ini ingatkan seperti itu cara mukil ini. Karena infak yang dilakukan saat itu kok ngepasi Lailatul Qadar, berarti Lailatul Qadar kan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1.000 bulan. Pinten tahun niku? 1.000 bulan, 83 tahun punjul. Enten sing umurnya 83 tahun nang mriki? Sinten sing 83 tahun? Jarang hari ini 83 tahun. Mbak-mbak enten 83 tahun. Mboten enten. Kalau misalnya kita infak 1.000 rupiah pas malam itu ngepasi Lailatul Qadar, berarti 1.000 rupiah yang dimasukkan di kotak infak saat itu atau dikasihkan sama orang lebih baik daripada infak setiap hari 1.000 rupiah selama 83 tahun. Kan gitu hitung-hitungannya. Infak 5.000 kok malam itu ngepasi Lailatul Qadar, berarti lebih baik daripada infak 5.000 setiap hari selama 83 tahun. Gitu kan? Maka diakalinya setiap malam di 10 hari terakhir infak aja. Berapapun, mau 500, mau 1.000, mau 5.000, bahkan lebih daripada itu lebih baik. Nah, kalau 10 hari terakhir itu fokusnya di malam harinya, kalau hari ini enggak cuma harinya, enggak cuma malam harinya, tapi ya siangnya ya juga malamnya. Semuanya bernilai kebaikan. Nah, terutama nanti ketika ada salah satu puasa yang mana Rasul membahasakan ahtasibu ilallah, saya berharap kepada Allah, kata Rasul, ayyuka firodan, puasa yang dilakukan sehari ini akan menghapus dosa sanatain 2 tahun. Puasa sehari Rasul berharap menghapus dosa selama 2 tahun. Sanah al-madiyah wa sanah al-mustaqbalah, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Puasa apa namanya? Puasa Arafah. Kalau kemarin jatuh sekarang tanggal 5 Dzulhijjah, berarti puasa Arafahnya nanti jatuh pada hari Kamis. Maka saya berharap bagi yang sehat, nggak ada keluhan sakit, semoga kita bisa melaksanakan Kamis ini, niatkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Aku nyambut gawe ini abot, aku nang sawah matun panas, ya nggak apa-apa. Yang penting diniatkan dulu, usahakan sahur, berangkat ke sawah, berangkat. Kok nak jam 8 kok keliyeng-keliyeng panas kerasa pingsan, buka nggak ada masalah. Paling tidak sudah berusaha pengen atine mendapatkan ampunan 2 tahun. Urusan belakang nek Allah kuatkan kok sampai maghrib, alhamdulillah. Nek kok ternyata khawatir pingsan kemudian batalkan juga nggak ada masalah. Paling tidak wis berusaha, berharap semoga dengan wasilah itu Allah ampuni dosa kita selama 2 tahun. Komentar para ulama ketika mensyarah hadis tersebut, selama majtanabul kabair, selama menjauhi dosa-dosa besar. Tapi kan lumayan ikut 2 tahun diampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Imani fillah rasyadakumullah wa iya, kita lanjutkan ke pembahasan hadis kemarin. Kemarin sudah kita bahas bahwa salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salati fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa isrina darajah. Khamsan wa isrina dhi'fan. Bahwa kemarin sudah kita bahas salat yang dilakukan oleh seseorang di masjid, ya, di masjid itu lebih baik dibandingkan salat yang dilakukan di rumahnya atau di pasar, di warungnya, dengan hitungan 25 kali lipat.
25 derajat. Kalau hadis yang sebelumnya kita bahas 27 derajat. Kemarin sudah kita bahas syaratnya apa? Yang pertama, idza tawaddo'a fa ahsanal wudu. Syaratnya yang pertama, kalau pas mau berangkat ke masjid, wudu, fa ahsanal wudu, memperbaiki wudunya. Pastikan nggak ada anggota yang terlewat, nggak ada yang masih kering. Terutama yang bagian luar sini kadang, atau bagian apa? Bawah mata kaki. Nah, bawah mata kaki kadang cuma disiram tok, nggak kena basuhan, atau sela-sela jari-jari kaki. Maka sela-sela pas wudu dikosok nggih, dikosok, di sela-sela. Yang punya jenggot sampai disunahkan tahlilul lihyah. Jadi jenggotnya di jarinya itu nyela-nyela. Indonesia kayaknya jenggotnya rata-rata jenggot minimalis, jadi nggak perlu di sela-sela udah kena. Nah, ada kayaknya yang agak panjang ini. Agak panjang berarti di sela-sela pakai jari. Memastikan semuanya basah, terutama 4 anggota wudhu yang wajib. Apa itu? Mas sudah kita bahas bahwa tangan sampai famsau biwujuhikum, berarti yang pertama wajah, kemudian aidikum ilal marafiq, kemudian tangan sampai siku, kemudian famsau biruusikum berarti kepala. Nah, kepala nanti ada yang harus sampai belakang, ada sebagian cukup bid'iyah bagian depan tok. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai kedua mata kaki. Adapun yang lain statusnya adalah sunnah, tambahan kebaikan. Sunnah itu kalau pas kita zaman sekolah dulu sering dibahas, nek dikerjake entuk pahala, ora dikerjake ora popo, ora dosa, gitu nggih. Padahal sebenarnya bahasa yang paling simpel, sunnah itu nek dikerjakan pahala, nggak dikerjakan rugi. Karena eman-eman. Memang nggak dosa tapi rugi. Saat kawannya dapat, nek dalam dunia perusahaan kerjaan itu kan ada gaji pokok, ada bonus gitu nggih. Sama-sama ngerjake mau tinggal nambah sithik untuk bonus, ora gelem nambah kan eman-eman padahal mampu. Kecuali pas airnya terbatas. Airnya banyak, kita juga nggak buru-buru. Wudunya kok cuma 4 anggota wajib tok, nggak mau kumur-kumur, nggak mau istinsyak, ngirup air kemudian mengeluarkan lagi, kemudian nggak mau memperpanjang wudu. Ini kan eman-eman. Maka nek dikerjakan dapat pahala tambahan, orang dikerjake eman-eman rugi. Dan hikmah yang lain dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudu. Umatku, kata Rasul dalam hadis Abu Hurairah, kelak pada hari kiamat akan dipanggil dan ghurran muhajjalina min asaril wudu. Anggota tubuh yang terkena wudu itu bercahaya. Di bagian akhir hadis ada pernyataan, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapapun di antara kalian yang mampu memperpanjang cahayanya, falyaf'al. Dan Abu Hurairah kalau wudu niku nggak cuma sampai sini, tapi sampai pertengahan antara sikut sama pundak. Jadi memperpanjangnya sampai pertengahan ini. Kaki juga gitu, nggak cuma di atas mata kaki tapi dinaikkan dikit, biar cahayanya semakin banyak. Nggak usah berlebihan, nggak usah sampai basah kuyup, nggak perlu. Panjangkan, paling nggak yang wajibnya kena, tambah lagi dikit. Gitu. Jadi yang pertama kemarin, idza tawadda fahsaral wudu, wudunya diperbaiki. Kemudian summa kharaja ilal masjid la yukharijuhu illa shalah. Nah, kemudian keluar berangkat ke masjid. Berarti wudunya kemarin kita bahas di mana? Sunahnya wudu berarti di rumah. Karena kemudian kharaja keluar. Berarti wudunya sunahnya di rumah. Pas di rumah wudu, berangkat ke masjid dalam kondisi suci. La yukhrijuhu illa shalah. Enggak ada yang menyebabkan dia keluar dari rumah ini kecuali karena pengen tujuannya murni untuk sholat, bukan yang lain. Untuk pengen ketemu Mas Yati, ketemu Mas Romi, enggak. Murni berangkat ke masjid pengen sholat. Kalau zaman dulu, zaman sahabat ada ketika menafsirkan
wa inna minkum mustaqdimin wa minkum mustakhirin. Jadi ada sebagian bersegera, sebagian mengakhirkan. Itu dalam sebuah tafsirnya disebutkan ada yang menafsirkan dulu ada seorang wanita yang cukup cantik. Sehingga ada sebagian sahabat, ini sahabat nggih, sahabat. Sekelas sahabat juga ternyata ketika ada wanita cantik berangkat ke masjid itu menjadi fitnah tersendiri. Ada sebagian sahabat segera berangkat ke masjid biar nggak ketemu wanita ini. Tapi sebagian yang lain sengaja mustakhirin, menunda-nunda berangkatnya apa? Ben petuk. Artinya wong ayu makat nang masjid ya dadi sekelas sahabat pun ada yang seperti itu ternyata. Bahkan ngapunten, di tafsiran disebutkan sampai mencuri-curi waktu pas sholat. Jadi pas rukuk niku ngintip saking golek endi ya mau ya. Nang pojok. Makanya wanita yang mau berangkat ke masjid diperbolehkan selama amin minal fitnah, aman dari fitnah. Dan salah satunya tidak boleh menggunakan parfum. Ibu-ibu mau berangkat ke masjid nggak boleh pakai parfum. Karena kalau pakai parfum kata Rasul suruh mandi lagi kalau mau berangkat ke masjid. Memang nggak boleh dilarang. Tapi larangannya adalah pas berangkat ke masjid salah satunya nggak boleh menggunakan perhiasan yang mencolok, nggak boleh juga menggunakan parfum. Nah, menggunakan parfum wong wedok niku benten rasane. Belakang pakai parfum yang samping apa garis niki, samping fit apa namanya? Sater niki. Kecium iku waduh sapa ya sing parfum wangi iki ya. Engko ndak kepikiran macam-macam. Apa meneh sing nggo parfum aja gadis. Waduh, bahaya malih niku. Maka la yukhriju illa shalah. Enggak ada sebab yang membuat dia keluar dari rumah murni hanya untuk sholat, enggak ada yang lain. Bukan karena tadi pengen ketemu karo kembang desa. Enggak, murni karena pengen sholat. Lam yahtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Kalau sudah melaksanakan wudu dengan baik, kemudian berangkat ke masjid dengan niat murni mau melaksanakan sholat, maka lam yahtu khutwatan, tidaklah kita melangkah satu langkahnya itu kecuali dihitung sebagai naikkan derajat. Kemudian wa hutta anhu biha khati'ah, dan langkah yang satunya menghapus dosa. Wah, aku mangkatnya nggo motor, ya semoga motor kan rodane loro niku kan. Nah, semoga roda depan naikkan derajat, roda belakang menghapus dosa. Harapannya ya seperti itu. Wong roda motor juga butuh bensin, butuh perjalanan. Kalau bulan kemarin saya ketemu ada ibu-ibu yang paling jauh yang tak temui jamaah sini berarti dari dekat jembatan San'e, dekat flyover. Karena saya pulang kadang lewat sana. Pas ngelihat ada yang dari ujung sana, masya Allah ini jauh sekali nih. Berarti kira-kira berapa roda puteran nih perjalanannya? Ya. Kalau kayak Mas Yadi, Mas Romel lah, mau lompat sampai gitu ya. Ini berapa? Paling cuma dapat 10 langkah, 20 langkah. Ini ibu-ibu yang dari ujung flyover itu masya Allah itu. Berangkat ke masjid niatnya pengen sholat jamaah di masjid. Itu setiap putaran rodanya berharap semoga yang roda satu menaikkan derajat, roda satunya lagi menghapus dosa. Paling tidak harapan orang berangkat ke masjid satu poin itu. Urusan sholatnya nanti poin tersendiri lagi. Berangkatnya saja sudah dapat jaminan dari Rasul, baru berangkat ke masjid. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu. Nah, kalau sudah sampai masjid kemudian melaksanakan sholat, ya, maka para malaikat senantiasa mendoakan orang tersebut. Nek sing datang sempat melaksanakan sholat sunnah, ya berarti pas sholat sunnah setelah sholat sunnah sudah mendapatkan doa malaikat. Nek sing datangnya kok ngepasi
imamnya wis salam, nah, berarti masbuk. Ya berarti dapatnya ketika itu. Maka dari itu sampai dia masih ada di dalam masjid, fi musallahu, tempat dia sholat, berarti di musola ini, di masjid ini, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi. Jadi malaikat terus mendoakan. Ini kita di sini dalam kondisi thalabul ilm, sama-sama belajar, ya, sama-sama, saya juga belajar, sama-sama belajar. Ini kita berharap sampai detik ini dan sampai nanti sholat isya kita tetap mendapatkan doa dari para malaikat. Karena kita belum keluar dari masjid. Makanya saya mau keluar ngambil kontak di motor ketinggalan juga baiklah gampang. Maksudnya kontaknya ketinggalan di motor itu. Tapi sebentar lah eman-eman, sisan. Insya Allah di sini aman. Kita tetap berharap mendapatkan itu. Doanya apa? Allahumma'rhamhu. Dalam riwayat yang lain, Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah orang ini dan rahmatilah orang ini. Malaikat terus mendoakan seperti itu terus sampai kita keluar dari masjid. Jadi kalau muadzin ini kan yang adzan datang pertama sempat sholat, itu paling lama itu bisa jadi. Seko adzan sampai qomat, sampai yang lain bubar ikut bubar, nah itu paling lama. Kalau yang datangnya agak telat-telat, yo datangnya sesuai dengan apa? Ya sesuai dengan jatah berangkat ini kok. Nek rodok telat berarti dongane rodok berkurang, gitu kan. Semakin lama berarti semakin banyak dapat doanya. Allahumma firlahu, tadi pas berangkat saja sudah dapat apa? Satu langkahnya menghapus dosa, satu langkahnya meninggikan derajat. Ketika sholat itu udah tambahan lagi doa dari para malaikat, Allahumma'rhamhu, dalam riwayat yang lain lengkap, Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah orang itu dan rahmatilah. Fungsi rahmat salah satunya adalah kalau dalam surat Yasin ayat 41, ini kita bahas fungsi rahmat. Jadi ayat 41 itu dibahasakan wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatan fil fulkil mashhun. Dan di antara tanda yang Allah berikan untuk manusia, anna hamalna, bahwa kami bawa dzurriyyatan, anak keturunan mereka, fil fulkil mashhun, di atas kapal yang penuh sesak. Tang mriki enten kapal napa mboten? Mboten nggih. Kendaraane napa? Motor, mobil gitu nggih. Nah, ayat selanjutnya jelaskan, wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Selain kapal, juga kami ciptakan untuk mereka mim mislihi, yang serupa dengan kapal itu, berarti kendaraan yang lain, ma yarkabun, yang bisa dikendarai. Berarti yang kita kendarai napa? Ya mobil, motor, ya kadang kereta, kadang naik pesawat gitu nggih. Kita selamat itu ternyata bukan karena kita hati-hati, bukan. Bisa jadi kita sudah hati-hati. Wes alon-alon stimak-timi nganggo gigi juga cuman 2 tok. Wes ngati-ngati mau belok ya tengok kanan tengok kiri terus, gitu nggih. Rating nggak pernah lupa, mau belok kanan ya rating kanan, mau belok kiri rating kiri, nggak pernah keliru, belok kiri rating kanan, gitu nggih. Ibu-ibu ada yang kayak gitu? Belok kiri ratingnya kanan, belok kanan rating kiri. Tapi ternyata kadang kita sudah hati-hati pun ada saja orang yang tiba-tiba nabrak, gitu nggih. Udah hati-hati ternyata kadang ada pohon jatuh nimpah kita. Udah hati-hati pun kadang yang masih kepleset sama pasir, gitu nggih. Jadi hati-hati ternyata bukan syarat utama. Tapi apa? Di sini Allah membahasakan wa inna sya nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun. Wa inna sya, kalau kami kehendaki, nughriqhum, kami tenggelamkan mereka. Ya. Berarti kalau naik motor ya jatuh, naik mobil tabrakan.
ayat 44-nya, illa rahmatam minna. Berarti orang yang selamat itu murni karena rahmatam minna, karena rahmat dari Allah Ta'ala. Makanya pas mau berangkat kita mengucapkan doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Maka pas kita berangkat naik kendaraan keluar rumah, kita doanya bismillahi tawakkaltu, ya Allah aku bertawakal kepadamu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, di mana tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah Ta'ala. Rahmat Allah saja yang kita harapkan. Cuman hati-hati tok, nggak jaminan. Maka dengan itu harapannya mendapatkan keselamatan. Atau doa yang lain ketika naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Atau doa yang lain lagi yang pernah diamalkan oleh para ulama, termasuk kisah salaf ketika mengisahkan tentang salah satu doa pagi sore, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu, aku berlindung, bi kalimatillahi tamat, dengan kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari segala sesuatu yang telah Allah ciptakan. Dalam sebuah kesempatan, seorang salaf ini ketika berangkat ke masjid, ada tetangganya yang tiba-tiba menyusul. Kemudian komentar, "Ayo pulang, rumah kita kebakaran, komplek kita kebakaran." Kata beliau, "Enggak, rumah saya insya Allah aman." "Enggak, rumah kita kebakaran semua, ini komplek kebakaran semua." "Enggak, rumah saya insya Allah aman." Akhirnya yang mau ngasih kabar itu segera balik lagi ke kompleknya. Enggak berselang berapa lama datang lagi, kobarannya semakin besar, "Ayo pulang, kita selamatkan barang-barang yang ada di rumah." Kata beliau apa? "Enggak, barang-barang saya dan rumah saya insya Allah aman, tinggal." Orang ketiga datang susulan, "Iki oma wis do ambiar kabeh, wis do ireng, do kebakaran, ayo ndang bali, aman ke apa yang bisa diamankan?" Kata beliau, "Enggak, insya Allah rumah saya aman." Selesai sholat baru beliau pulang. Pas pulang ternyata rumah beliau benar-benar aman sebagaimana yang beliau harapkan. Komentar beliau ketika tanya sama yang lain, "Kok awakmu yakin omamu aman ini ndek piye?" "Ya opo?" Kata beliau, "Karena saya yakin dengan janji Allah dan janji Rasulnya, bahwa ketika saya berangkat saya mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bahwa ketika saya mengucapkan ini maka saya aman, dan apa yang saya tinggalkan aman, saya kembali dalam kondisi aman." Jadi rumah-rumah yang kebakaran, rumah beliau aman. Wah, itu berarti sudah di luar nalar seperti itu. Murni karena rahmatam minna, rahmat dari Allah Ta'ala. Maka di sini dibahasakan, Allahumma fir lahu warhamhu wa la yazalu ahadukum fi sholatin man tadara shalah. Wa la yazalu, dan senantiasa ahadukum, salah seorang di antara kita, tetap dihitung melaksanakan sholat dengan catatan man tadara shalah. Tadi pas kita nunggu sholat, selesai sholat dan selama kita belum keluar dari masjid, malaikat selalu mendoakan, gitu nggak? Doanya Allahumma firlahu, semoga mendapatkan ampunan dan semoga mendapatkan rahmat. Faedah yang lainnya ternyata wala yazalu fi sholatin, terus dihitung tetap melaksanakan sholat meskipun posisi kita lagi duduk nyantai, lagi duduk, lagi makan, lagi minum, posisinya di masjid, kita nggak keluar, ya. Selesai melaksanakan sholat, wala yazalu fi sholatin, tetap dihitung pahalanya orang yang melaksanakan sholat. Penak apa penak? Jadi kalau rezekinya orang berangkat lebih awal, kemudian selesai sholat juga masih memperpanjang zikir, nggak langsung Allahumma lantas jalan, gitu ya, nggak buru-buru, maka potensi dia mendapatkan doa ampunan dan juga potensi dia untuk dihitung tetap melaksanakan sholat itu semakin besar. Ikhwan fillah rahimakumullah wa iyyakum. Nah, di sini ada ikhtilaful ulama, ada perbedaan pandang ulama. Ikhtilaful ulama fi talamusil jam'i baina hadis 27 wa hadis 25. Komentar para ulama terkait hadis yang kemarin kita bahas sama bulan sebelumnya kita bahas,
bahwa hadis yang ini kan 25 kali lipat. Hadis yang sebelumnya yang kita bahas bulan lalu itu 27 kali lipat. Komentar para ulama ketika mengkomparasi antara dua hadis ini, bahwa hadis yang al-adadul qalil la yunafi adadul katsir, bahwa jumlah yang sedikit tidak menafikan jumlah yang banyak. Jadi jumlah 25 atau 27 manapun itu, bisa jadi 25 menurut riwayat yang barusan, bisa jadi 27 menurut riwayat yang lain, maka manapun itu tidak berarti 25 itu menghapus yang 27. Bisa jadi 25 itu mendapatkan kali lipatnya, 27 itu statusnya derajatnya kelak di akhirat. Gitu nggih. Jadi tidak menafikan, tidak menghilangkan. Sehingga bisa jadi 25 tudha'af, 25 itu derajatnya berkali lipat, sementara 27 itu adalah derajat di akhirat. Yang mana beda satu derajat itu adalah perbedaan antara bumi dan langit. Jadi kalau kita ketinggalan satu sholat jamaah, ketinggalan kurang lebih 27 nopo? Bumi dan langit. Eman-eman. Lah kalau sudah sampai rumah kok ternyata ketinggalan masbuk, ya ada masalah. Komentar Syekh bin Baz, meskipun dia masbuk tapi niatnya datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, komentar Syekh bin Baz, dia tetap mendapatkan pahala sholat jamaah. Meskipun pas sampai masjid sholatnya jadi sendirian. Karena apa? Ya tadi, idza tawaddo'a fa ahsanal wudu. Ketika dia wudu, fa'ahsanal wudu, memperbaiki wudunya, kemudian berangkat ke masjid, la yukhriju illa shalah, murni berangkat ke masjid meskipun sudah masbuk, tetap pengen melaksanakan sholat, maka pahalanya pun sebagaimana pahala orang tetap berangkat sholat jamaah meskipun secara hakikatnya masbuk dan sholat sendirian. Iman billah rasyadakumullah wa iyai, mayukhadhu minal hadis. Kemudian apa saja yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, fadilatus sholatul jamaah fil masjid wa mudhafa'atuha. Keutamaan sholat jamaah di masjid. Jadi sholat jamaah di masjid, bukan sholat jamaah di rumah. Aku kan imam keluarga. Ngono aku ora nang masjid, bojoku karo anakku ora sing mimpin. Ayo anake jak nang masjid sisa. Gitu nih. Latihan biar memakmurkan masjid. Kalau semua kepala keluarga berpikiran seperti itu, berpikiran aku tak sholat jamaah di rumah mimpin istri sama anak-anakku, terus sinten sing makmurke masjid? Berarti sing mangkat nang masjid mung duda kali janda. Sing duda ora sing dipimpin, ya. Sing janda ora sing mimpin. Kali mbah-mbah mesake. Mosok masjid sakmene gedene sing mangkat mau tinggal mbah. Maka perlu ada yang lain tetap berangkat. Jangan sampai alasan aku tak mimpin sholat, enggak. Ajarkan justru anak-anak semenjak kecil untuk belajar sholat jamaah ke masjid, biar senang dengan masjid. Wa fadilatul jamaah tahsilu bi ayyi adadin. Jadi keutamaan sholat jamaah dengan segala macam jumlah keutamaan tadi, alana kasratul adad ad-da'i alil husul az-ziyadah fis sawab. Jadi dengan tambahan pahala itu otomatis pahala pun menjadi bertambah. Kalau kita sholat sendiri pahalanya hanya pahala sholat, tapi kalau kita jamaah berangkat ke masjid maka mendapatkan tambahan pahala. Tambahannya nopo? Yang tadi kalau pas mau berangkat jalannya saja sudah dihitung sebagai sebuah kebaikan. Baru jalan kaki, baru nyetater motor berangkat, roda depan atau langkah yang satu dihitung menaikkan derajat, langkah yang satunya menghapus dosa. Itu baru berangkatnya. Ketika sampai masjid sudah melaksanakan sholat,
malaikat senantiasa mendoakan dia dengan doa Allahummarhamhu, atau dalam riwayat yang lain Allahummaghfirlahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah dia, terus selama dia belum berhadas. Tadi kalau di masjid kok tapi berhadas sudah ngentut, selesai. Kemudian yang lain lagi, wala yazalu fi sholatin mangtadhara sholat. Selama dia nunggu waktu sholat, tetap dihitung melaksanakan sholat meskipun sudah nggak melaksanakan, dalam kondisi nggak melaksanakan sholat. Selesai sholat sunnah, nunggu qomat gitu ya, nunggu iqomah sambil dzikir yang lain, itu tetap dihitung melaksanakan sholat. Anna sholatar rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahdah, bahwasanya sholat seseorang yang dilakukan bersama berjamaah itu lebih utama daripada yang dilakukan secara sendiri. Wa sholatuhu ma'ar rajulaini azka min sholatihi ma'al wahid, dan sholat yang dilakukan oleh dua orang itu lebih utama daripada yang dilakukan bersama dengan makmum satu orang. Jadi semakin banyak jamaah itu semakin utama. Makanya sholat di musola itu lebih utama dibandingkan dengan sholat secara sholat di masjid lebih utama daripada sholat di musola. Kalau jumlah jamaah di masjid lebih banyak, dan sholat di masjid jami' yang lebih besar lagi, yang jumlah jamaahnya lebih banyak, itu lebih utama daripada sholat di masjid desa yang jamaahnya masih sedikit. Semakin banyak jamaah itu semakin banyak keutamaan untuk orang yang melaksanakan sholat. Dan minimal sholat dihitung jamaah itu adalah dua orang, satu imam, satu makmum. Yang kedua, anak sufi sholatil munfarid wa takhiriha fil fadli an sholatil jamaah. Orang yang sholat sendirian itu pahalanya berkurang, berbeda dengan sholat yang dilakukan secara berjamaah. Kalau dalam riwayat hadis ini 25 kali lipat, dalam riwayat hadis yang kita bacakan 1 bulan yang lalu itu 27 derajat. Yang satu kali lipat, yang satu derajat. Sehingga ketika la tunafi tidak menafikan hadis yang lain, harapannya dapat dua-duanya. Dapat 25 kali lipat, juga dapat perbedaan 27 derajat kelak ketika di akhirat. Kemudian yang ketiga, annal jamaah laisa syarton lis shalah. Nah, catatannya di sini. Agar hati kita semakin tasamuh, semakin tenggang rasa toleransi terhadap saudaranya yang lain, ya. Jangan sampai merasa bangga diri karena bisa melaksanakan sholat jamaah, kemudian ngejek saudaranya yang baru bisa sholat secara sendiri, itu pun di rumah. Karena sholat jamaah laisa syarton, bukan syarat sahnya sholat, tapi mendapatkan keutamaan yang begitu banyak. Karena bukan syarat sah, maka statusnya orang yang sholat sendiri di rumah ataupun di warungnya, di tokonya, statusnya tetap sah dan jangan diejek. Jangan merasa lebih baik. Kita bersyukur pada Allah, iya. Tapi jangan sampai merasa lebih baik dari saudara kita yang baru bisa melaksanakan sholatnya di rumah. Karena ada beberapa orang itu malu mau berangkat ke masjid. Tang mriki enten. Datang daerah kula enten. Jadi dulu mantan preman. Yang ngajak dia untuk tobat, ya mantan preman juga, sama-sama mantan preman. Jadi dua orang ini sama-sama dulu zaman mudanya cerita mereka. Dan masyarakat juga hafal. Memang dulu sering bikin onar. Ketika salah satunya ini dulu Allah uji dengan gejala stroke mungkin ya. Jadi separuh badan itu udah nggak berfungsi, bibirnya penyebutnya mencong, miring gitu ya. Ngomong itu udah naudzubillah subhanallah ya. Jadi bibirnya itu udah jatuh separuh. Matanya juga sininya kelopaknya udah turun.
Ini menjadi wasilah saat itu beliau datang ke masjid minta didoakan pas jadwal pengajian saya sama kawan-kawan yang pengajian malam Kamis. Datang ke masjid minta didoakan, tolong doakan agar ini pulih. Dan itu menjadi wasilah dia mau berangkat ke masjid, mau sholat. Ketika sambil usaha beliau terapi, menggunakan terapi pijet atau herbal waktu itu, berbagai macam terapi coba, ada herbal, ada pijet. Alhamdulillah Allah sembuhkan, karena masalahnya bukan karena pecah pembuluh darah. Jadi masalahnya karena penyumbatan. Sehingga darahnya nggak ngalir lancar, kemudian penyumbatannya coba diperbaiki, dipijat, diterapi, kasih herbal juga. Nah, nanti kalau herbal bisa nanya Mas Yati sama Mas Romi herbalnya apa. Alhamdulillah dengan izin Allah pulih total. Pulih total. Jalan normal, bibir sudah mulai lancar, ngomong sudah lancar. Itu tadinya ketika kepleset di kamar mandi sampai masuk ke dalam bak, nek ora konangan ya lewat. Karena kepalanya masuk ke air. Dan alhamdulillah ketika udah gelem ke masjid, ini kan punya kawan plek sama-sama preman dulunya. Dan yang satu ini sampai ngapunten jamaah tablik yang sering keliling nih kok, sing keliling ke masjid-masjid. Ini kan mental mereka kuat, gitu ya. Di sini ada yang pernah jamaah tablik mampir sini? Yang nginep biasanya enten nggih? Itu kan mental mereka kuat karena datang ke rumah-rumah, ngajak sholat. Nek masih sibuk ditunggu, gitu nggih? Sama orang ini udah angkat tangan. Nyoba dalili didalili yang lain. Wes pokoknya hatiku urung mantep orang bakal mangkat. Nah, akhirnya nyoba, saya sendiri memang mental saya bukan mental jamaah tablik, saya nggak berani ngajak langsung seperti itu, nggak bisa frontal. Akhirnya saya nyoba lewat yang preman ini, mana preman, saya nyoba jawil. Kayak kan rancangin jenengan. Nggih Pak, leres. Lah kan biyen zaman nakal podo-podo bareng kok. Nggih Pak. Nah, nek jenengan sing ngejak koyone gelem. Oh nggih Pak, tak coba. Nah, akhirnya dia nyoba. Bahasane besti podo-podo nakale, sing siji gelem salat, gelem ke masjid, pas ngajak alhamdulillah dengan izin Allah, ngajak untuk salat langsung gelem Pak Bu. Istrinya sampai nangis niku pas salat pertama. Mung nyarati, aku gelem sholat tapi aku urung gelem nang masjid. Aku izin. Jadi ternyata ada orang mau berangkat ke masjid masih malu. Yang kayak gini nggak boleh kemudian sholat wajib nang omah. Oh nang nganggo mau kena, gitu nggih? Sering ada kata-kata seperti itu. Di sini nggak ada. Kadang orang yang nggak berangkat ke masjid dikomentari gitu. Nganggo mau kena, nganggo handrock, nganggo Ini menyakitkan, karena bisa jadi perjuangan mereka untuk gelem sholat itu masya Allah, sampai keluarganya aja nangis saking senengnya. Jangan sampai tangisan kebahagiaan keluarga yang melihat orang sudah gelem sholat, patah arang, hilang senyuman, orang yang gelem sholat nggak gelem sholat lagi gara-gara lisan kita yang nggak terjaga, gara-gara lisan kita yang ngomentari sholat kok nang omah wong lanang. Memang secara pahala lebih baik di masjid, tapi jangan sampai ucapan kita ngerasa lebih baik. Kalau ngajak nggak ada masalah, tapi kalau sampai kemudian ngerasa lebih baik, apalagi komentar dan komentar-komentar negatif, jangan sampai orang yang sakit hati kemudian patah arang, nggak gelem sholat lagi. Kita khawatir dia nggak gelem sholat gara-gara lidah kita kecipratan mendapatkan dosa. Wong ngajak sholat niku wis wangele ra umum, gelem sholat, mung ejek isin arep nang masjid, geleme mung nang omah, kok dikomentari negatif. Akhirnya motong hati-hati. Maka sholat jamaah bukan syarat untuk sahnya sholat, sehingga sholat di rumah tetap sah. Cuman nek sholat di rumah pahalanya mungkin bahasa kita dibayar gaji 1 juta, nek gelem mangkat nang masjid, gelem jamaah, ento gaji pinten? 17 yuto. Nek diasumsi nguneke duit hari ini. Nek yang terakhir, hadal fadli min raf'atid darajah wa hutal khotoya wastighfarul malaikah murattabun ala ihsanil wudu wal khuruj minal buyut ilal masjid liqasdis shalah. Nah, catatannya ini. Yang keempat catatannya adalah
orang yang mendapatkan semua keutamaan tadi, catatannya adalah fa'ahsinul wudu, memperbagus wudu. Jangan saya wudu mung sekedar basah, enggak, tapi benar-benar diperbagus, memastikan enggak ada yang masih kering. Kemudian tadi apa? La yukhriju illa shalah. Murni berangkat ke masjid bukan karena mau COD, bukan, tapi karena mau melaksanakan sholat. Jadi kalau pas kita mau berangkat ke masjid, nampak teng Solo niku sing sering buat wisata, Syekh Zayed. Nah, kalau niatnya mau ke sana, jangan niat wisatanya. Nah, niat wisata berarti entuk niki napa mboten? Nek wisata berarti untuk wisata nih. Ini kan masjid sering buat wisata atau Masjid Agung Jawa Tengah. Wah, sing wisata kathah niku. Tapi pas waya sholat, yo memang niatnya wisata. Makanya pas sholat ya rodok berkurang jumlahnya dibandingkan yang berangkat wisata. Kalau pas kita mau berangkat ke sana atau habis piknik ke menapa? Biasanya teng mriki Parangtritis napa teng Goa Pindul napa wilayah-wilayah Gunung Kidul menika, pas balik kok arep mampir di Masjid Agung atau dimanapun, niatkan mampirnya tujuannya murni untuk sholat, bukan untuk piknik. Gitu nggih? Atau mau ke masjid napa Raya Al-Falak, pastikan pas berangkat meskipun mau ketemuan sama kawan, niatkan berangkat ke sana untuk melaksanakan sholat sekalian COD. Jangan COD sekalian sholat, enggak. Tapi niatnya sholat sekalian COD di Masjid Al-Falah. Karena kalau di niatnya berbalik, ya sesuai dengan yang niatnya. Karena likulli mri'in manawa, setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Niatnya COD yaitu COD ini COD kemudian berangkat ke masjid, ya langkahnya yang dihitung dari situ. Tapi kalau niatnya dari sini, aku tak niat sholat di Masjid Al-Falah, wah itu rodanya pinten puteran nih, mung sekalian COD bar sholat. Jadi sholat entuk rodane niku ngitung jumlah perjalanan, COD ini juga dapat. Wallahu a'lam bishawab. Atas segala hilaf saya minta maaf dan berdoa saya minta ampun. Niki azan nggih? Azan. Jika ada salahnya saya minta maaf dan berdoa saya minta ampun. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Baik. Insyaallah kita sambung pembahasan kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam ini di pertemuan mendatang jika Allah izinkan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.